Baik, selamat siang para hadirin semuanya. Sekarang saya Dikarani sebagai moderator akan mempersilakan Mufti Salim untuk mempresentasikan hasil review jurnalnya. Saya izin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Pak Sigit. Nah, pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Mufti Salim dari Akuntansi 2023. Nah, pada kesempatan kali ini tuh saya akan membawakan review top tier jurnal dengan judul Media Coverage and Impression Management in Corporate Social Responsibility Reports, Evidence from China. Nah, jadi itu ini artinya peran media dan juga manajemen kesan dalam laporan social responsibility, bukti dari China. Untuk jurnal identitinya itu pemiliknya atau penulisnya adalah Zheng Yong Zhang dan Hang Chen. Nah, dan ini tuh termasuk ke dalam Sustainability Accounting, Management and Policy. Nah, publishernya itu ada Emerald Publishing Limited. 11 nomor 5 publikasi tahun 2020. Oke. Nah, untuk abstraknya ini jurnal itu meneliti apakah dan bagaimana liputan media mempengaruhi manajemen kesan CSR dan apakah atribut eh, atau CSR ini memiliki efek pengaturan yang berbeda di setiap terutama di China. Nah, penelitian itu menggunakan model regresi dua tahap untuk memeriksa pengaruh liputan media terhadap manajemen kesan CSR dari perspektif kepentingan pribadi manajer. Nah, eh, perusahaan dengan tingkat liputan media yang lebih tinggi lebih mungkin untuk terlibat dalam manajemen tayangan laporan CSR. Nah, efeknya itu sangat signifikan pada perusahaan dengan proporsi kepemilikan saham investor institusional yang tinggi. Akibatnya, banyak analisis yang melacak perusahaan melalui laporan CSR. Nah, hal itu tidak mempertimbangkan bentuk media lainnya. Jadi media yang digunakan itu berupa liputan media surat kabar atau yang disebut dengan koran. Nah, teman ini itu memiliki implikasi kebijakan untuk memahami lebih baik tentang motivasi yang mendasari intensif manajemen dalam laporan CSR. Para mendorong pengungkapan dan jaminan sukarela adalah untuk mengurangi tekanan pasar dari liputan media. Yang terakhir itu memberikan bukti mengenai pengaturan media dan mekanisme transmisinya. Jurnal ini juga menggunakan hitungan kelembagaan Tiongkok yang unik untuk mempelajari dampak berbagai jenis liputan media terhadap kesan dari laporan CSR perusahaan. Oke, untuk introduksinya, meningkatnya fokus pemangku kepentingan pada keberlanjutan ekonomi itu memicu kecenderungan mewajibkan perusahaan untuk melaporkan dan mengungkapkan laporan CSR perusahaan. Nah, dari sisi itu laporan CSR ini digunakan untuk memberikan informasi tentang peran perusahaan terhadap publik. Nah, namun di sisi lain tidak hanya masyarakat saja yang memerlukan laporan CSR ini, tapi pemangku kepentingan lain itu seperti kayak investor, terus pemerintah, kreditor dan kepentingan lain itu juga memerlukan menilai nilai-nilai perusahaan melalui laporan CSR ini. Nah, menurut data dari Lundin CSR ini, laporan CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan di Cina itu mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai 2015. Namun, lembaga profesional dan peneliti menilai bahwa Tiongkok masih dalam tahap awal atau pengembangan CSR. Nah, jadi CSR yang mengalami peningkatan dari 2011 sampai 2015 ini tidak sebanding dengan kinerja dari laporan CSR-nya gitu dengan tahap awal ataupun pengembangan CSR. Nah, perusahaan di Tiongkok tidak dapat menyampaikan informasi CSR secara efektif. Nah, ini mungkin karena informasi yang disampaikan di depan tidak sebanding atau tidak akurat. Gitu. Nah, mungkin untuk PTN itu juga berkontribusi pada literatur dengan memberikan bukti yang jelas tentang efek diferensial dari media orientasi kebijakan dan media berorientasi pasar. Oke. Untuk mengungkapkan laporan CSR di Tiongkok menunjukkan situasi dualisasi atau ada dua substantif, yaitu pengungkapan wajib dan sukarela.
Nah, untuk theoretical analysis dan hypothesis development-nya itu pertama CSR report ini itu berpengaruh di manajemen kesannya terhadap tiga pelaku dari ataupun tiga ke pihak pihak yang kementerian ini. pertama Pertama, eh, regulator. Nah, nah, si CSR report ini itu eh, manajemen report. Manajemen impression itu menarik perhatian mereka mengenai kinerja CSR dan meningkatkan kemungkinan penemuan solusi gitu. Jadi regulator ini selaku pembuat regulasi itu membutuhkan manajemen pesan ini untuk apa ya menilai kinerja dari CSR itu dan meningkatkan kemungkinan penemuan korupsi. Selanjutnya bagi manajemen manajemen pesan ini untuk mempengaruhi reputasi perusahaan. Nah, jadi semakin baik manajemen kesan yang diberikan atau kesan yang diberikan oleh publik, maka reputasi perusahaan itu semakin meningkat gitu. Nah, untuk investor sendiri, manajemen kesan ini digunakan untuk menilai semakin tinggi liputan media perusahaan, maka investor ini lebih mungkin untuk menerimanya dan mungkin untuk menanamkan modalnya di perusahaan. gitu. Oke, nah untuk dalam jurnal ini tuh menggunakan dua hipotesis ataupun dua pandangan dari pengawasan efektif dan juga Dan tekanan kan pasar. pasar. Oke. Untuk Hipotesis hipotesis hipotesisnya itu itu yang pertama pertama, eh, liputan media itu mempengaruhi manfaat dan saat biaya manajemen tayangan. H1A-nya itu yang hipotesis pengawasan efektif media ditetapkan, liputan media dan tingkat manajemen kesan laporan CSR harus memiliki hubungan negatif yang signifikan. Sedangkan H1B-nya, jika ditegakkan hipotesis pengawasan negatif media, semakin tinggi rasio kepemilikan saham bagi investor institusional dan semakin besar jumlah analis maka semakin kuat peran pengawasan media dan semakin sedikit pesan manajemen dalam laporan CSR. Nah, selanjutnya dalam perspektif pasar, yaitu H2, eh, tekanan yang dibawa oleh pemberitaan media akan mendorong manajemen untuk melibatkan perilaku manajemen kesan dalam pelaporan CSR. Sedangkan H2-nya itu, H2A-nya, jika hipotesis tekanan pasar media ditetapkan, liputan media dan tingkat manajemen kesan dalam laporan CSR harus memiliki hubungan positif yang signifikan. Sedangkan H2B-nya, jika hipotesis tekanan pasar media ditetapkan, ketika investor institusional memiliki rasio kepemilikan saham yang lebih tinggi, jumlah analisis akan lebih besar, tekanan besar yang dibawa oleh liputan media akan lebih besar juga. Dan dan tingkat manajemen kesan laporan CSR akan lebih besar dan juga akan lebih besar. Selanjutnya ada research design and variable definition. Nah, untuk sampel dari jurnal ini tuh semua perusahaan terdaftar di Bursa Efek Shanghai dan Shenzhen pada tahun 2009 sampai 2015. Nah, kecuali perusahaan perusahaan keuangan keuangan dan dan perusahaan ST atau special treatment yang mengalami kerugian keuangan gitu. Jadi itu dikecualikan. Terkumpul sampel pengamatan sebanyak 2.460 pengamatan selama 7 tahun. Nah, untuk model desainnya itu ada dua tahap. Eijkman 1979 untuk memeriksa hubungan antara liputan media dan manajemen manajemen tayangan tayangan pada dalam orang laporan CSR. CSR. Nah, untuk CSR itu digunakan rumus seperti ini, kayak size atau ukuran perusahaan ditambah dengan level, EOA perusahaan, BM, stage, list, ini tentang ekonomi development, voluntary, tahunan dan juga industrinya. Nah, untuk impressionnya ataupun manajemen kesannya itu dihitung dengan menggunakan beta, beta dikali media, terus ditambah dengan jumlah dari CV-nya, ditambah dengan IMR atau inverse risk ratio, ditambah Ditambah dengan year, year ditambah dengan dengan industri. Untuk untuk impressionnya itu ada itu ada tiga cara untuk mencari impression. Oke, untuk variabelnya itu variabel independen itu adalah ataupun variabel tidak terikat adalah liputan media, rasio kepemilikan saham investor, dan dan nomor pelacakan analis. Untuk variabel dependennya itu ada manajemen impression, laporan CSR. Sedangkan ada juga variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, rasio utang, dan profitabilitas perusahaan. Oke, oke. masuk ke dalam empirical research. Nah, ini Nah, yang pertama ada namanya statistik statistik description. Nah, jadi di deskripsi statistik ini menunjukkan bahwa laporan CSR itu memiliki batas maksimal 41,63 dengan batas minimumnya 0.
Terus rata-rata sebuah perusahaan menerima 8 kali yaitu atau 2.138 dalam setahun dengan minimum 0 dan maksimal 215. Oke. Oke. Selanjutnya rata-rata kepemilikan saham investor institusional adalah 47,4%, dan sekitar 8 analis atau 2071 terlibat dalam pelacakan setiap perusahaan. Mungkin untuk media dari 2.460 maksimum itu ada 5.375 dan minimumnya itu ada 0. Oke, Selanjutnya selanjutnya ini ini analisis regresi multivariat. adalah Nah, analisis regresi multivariat ini tuh menggunakan 2 tahap Heckman yang menyajikan hasil dari regresi pengujian H1 dan juga H2A. Inverse Smith ratio signifikan pada tingkat 1% pada kolom 1 dan 2. Dan untuk hasil empiris selanjutnya menunjukkan bahwa sampel tersebut memang memiliki masalah seleksi mandiri. Nah, nah, terlepas dari apakah variabel kontrol dimasukkan atau tidak, koefisien liputan media 1174 dan 0,731 secara signifikan positif pada 1%, tingkatan eh, liputan yang menunjukkan bahwa semakin besar liputan media, maka semakin tinggi pula tingkat kesan yang ditimbulkan. Nah, nah, sedangkan R2-nya eh, disesuaikan meningkat dari 44,6% menjadi 66,6%. Menunjukkan bahwa variabel kontrol dipilih dengan tepat dan mempunyai penjelasan daya. Selanjutnya adalah peran regulasi investor dan juga analisis institusional. Nah, pada pada tiga tiga menyajikan hasil regresi, kolom 1 dan 2 didasarkan pada pada hasil regresi model. eh, Eh, Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien liputan media eh, signifikan positif pada angka 1% atau tingkat 10%. 10%. Karena kan Karena kan ini ada bintang 3, maka 0,648 ini signifikan pada 1% atau tingkat 10%. Kalau ada tingkat 10% ya? 1% ya 1% aja. Ini katanya Pak, pada angka angka 1% 1% atau atau 10% tuh. Ya, biasanya itu kalau bintang 3 itu 1% gitu makanya. 1% ya. Bintang 2 5%, bintang 1 itu 10%. Mungkin yang ini Pak, yang Oh iya ya, oh, sampai rentan itu ya. Oke. ini. Terus Oke. misalnya Selanjutnya oleh karena itu itu berpendapat bahwa bahwa hal hal ini ini eh, eh, terjadi terjadi karena karena analisis analisis data institusional fungsional sebagai sebagai mekanisme mekanisme tata tata kelola kelola dapat dapat secara secara efektif efektif memantau manipulasi manajemen manajemen terhadap terhadap kinerja kinerja keuangan. keuangan. Namun Namun pada pada aspek aspek non keuangan, keuangan, mereka mereka tidak tidak dapat dapat secara secara efektif efektif memantau memantau manajemen manajemen kesan kesan CSR CSR perilaku. perilaku. Oke. Selanjutnya Selanjutnya ada analisis analisis lebih lebih lanjut. lanjut. Yang Yang pertama pertama ada ada analisis analisis komparatif komparatif bentuk bentuk pengungkapan pengungkapan laporan laporan tanggung tanggung jawab jawab sosial sosial perusahaan. perusahaan. Nah, Nah, yang yang pertama pertama itu itu ada ada ini ini dengan dengan meningkatnya meningkatnya jumlah jumlah CSR diungkapkan setiap tahunnya di Tiongkok. Pembangunan sistem pengungkapan CSR juga terus mengalami kemajuan. Berbeda dengan yang terjadi di negara-negara pasar modal seperti di Amerika Serikat, laporan CSR di Tiongkok menghadirkan dualisasi situasi pengungkapan wajib dan sukarela. Nah, pada panel A, ketika investor dan analis institusional tidak dipertimbangkan, media faktor cakupan kelompok pengungkapan wajib secara signifikan positif pada 1% tingkat dan tidak signifikan dalam kelompok kelompok pengungkapan sukarela. rela. Selanjutnya Selanjutnya adalah panel B, panel koefisien liputan media dan koefisien istilah interaksi hanya positif secara signifikan dalam kelompok pengungkapan wajib, yaitu peran regulasi investor dan analisis institusional berlaku dalam kelompok pengungkapan wajib. Untuk liputan berkelanjutan, perusahaan oleh media membawa tekanan pasar pada manajemen, terutama ketika rasio kepemilikan saham investor institusional tinggi dan banyak analis yang hadir. Oke, selanjutnya analisis komparatif efek jaminan laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, dalam panel A, koefisien liputan media dari kelompok non jaminan secara signifikan positif pada tingkat 1%, tetapi tidak signifikan dalam
kelompok jaminan yang menunjukkan bahwa hipotesis tekanan pasar dari liputan media terbentuk dalam kelompok menjaminan. Sedangkan dalam panel D, koefisien investor institusional dan koefisien interaksi sebagian besar positif dalam kelompok menjaminan. Selanjutnya adalah analisis komparatif media berorientasi kebijakan dan media berorientasi pasar. Perbedaan sumber informasi dari berbagai media otoritatif selanjutnya menyelidiki masalah heterogenitas liputan berbagai media otoritatif pada manajemen kesan laporan CSR di Tiongkok. Nah, pada panel A, ketika pengaruh investor dan analis institusional tidak dikontrol, media berorientasi kebijakan signifikan positif pada 1%. Namun media berorientasi pasar menjadi tidak signifikan setelah variabel lain dikontrol, yang menunjukkan bahwa dampak liputan media berorientasi kebijakan dari manajemen kesan laporan CSR. Selanjutnya ada analisis komparatif makrokosmos, visi dan teknis laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, untuk dari panel A, ketika pengaruh investor institusional dan analis tidak terkendali, tekanan pasar dari liputan media secara signifikan mempengaruhi makrokosmos manajemen kesan dalam laporan CSR. Namun konten dan teknis laporan CSR tidak memiliki pengaruh signifikan dalam manajemen kesan laporan CSR. Nah, pada panel B dan C, interaksi makrokosmos dengan investor dan analis institusional cukup positif. Namun interaksi konten dan teknologi dengan investor dan analis institusional tidak signifikan. Selanjutnya ada uji endogenitas dan kekokohan. Nah, pertama itu peneliti menerapkan metode estimasi variabel instrumen. Nah, analisis ini mungkin mengandung masalah kausalitas terbalik, yaitu karena manajemen kesan laporan CSR relatif tinggi, jumlah laporan media juga besar. Nah, sementara itu R2 parsial variabel instrumen masing-masing adalah 0,032 dan 0,36 dan statistik F yang sesuai signifikan pada tingkat 1%. Melakukan estimasi propensity score match atau PSM. Untuk memulainya, model profit disiapkan dengan liputan media yang tinggi atau media tinggi sebagai variabel dependen yang sama dengan satu jika liputan media lebih besar rata-rata industri. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga itu dilakukan dengan pengolahan lebih lanjut terhadap variabel liputan media untuk memeriksa apakah hubungan antara liputan media dan manajemen kesan CSR laporan tersebut kuat atau tidak. Oke, variabel diskrete liputan media ataupun D media ditentukan dengan mengurutkan jumlah laporan media dari rendah ke tinggi, membaginya menjadi 20 kelompok, kemudian mengganti media dengan D media yang akan di atas. Nah, untuk kesimpulannya, penelitian ini itu mengungkapkan bahwa liputan media memiliki peran ganda dalam tata kelola CSR, bertindak sebagai tekanan pasar sekaligus pengawasan. Perusahaan yang lebih sering diliput media cenderung meningkatkan manajemen kesan dalam laporan CSR demi mempertahankan citra dan memenuhi ekspektasi finansial serta non finansial. Penelitian ini juga menyoroti perlunya kebijakan yang mendorong pengungkapan sukarela dan independen dan sertifikasi yang dibuat untuk meningkatkan kualitas laporan CSR. Mungkin Terima terima kasih. kasih. Saya Saya lanjutkan lanjutkan ke ke teman-teman dan juga Pak Sigit untuk tanggapan. Oke, sebentar ya. Yang mau memberi tanggapan, silakan. Bingung ya? Kesulitan? Oke, coba kita review satu persatu ya. Nah, saya sebenarnya kurang satu tabel kamu itu. Definisi operasional nggak ada ya. definisi operasional ya. Ya di papernya itu ada tabel definisi operasional nggak? Misalnya media analis itu ukurannya pakai apa? Di papernya di share juga. Saya lihat dulu ya, Pak. Nggak apa-apa. Itu penting itu. Biar kita paham bagaimana dia mengukur impression, manajemen kesan itu bagaimana. Ada?
Bentar Pak, saya cari di jurnal. Oke. Ada yang mau bertanya? Paham nggak? Kalau nggak paham kita pelan-pelan aja. Media yang digunakan itu kalau di sini adalah kop newspaper. Nih, media yang digunakan. Apa? Yang digunakan itu newspaper that provide coverage atau Oh dia nggak ada ya. Harus satu persatu di sini ya. Dengan jadi newspaper. eh, medianya itu liputan medianya berupa koran gitu. Nggak dari liputan kayak TV ataupun Nah, kita menggunakan jumlah newspaper report. Iya, iya. Waktu dia itu mengumpulkan jumlah media report dalam satu perusahaan setiap tahun. Oh, dia first name and accurate keyword. Yang lagi coba terus lagi. Cuma itu. Ini untuk yang variabel institutional investor shareholding atau kepemilikan untuk institusional. Jadi kesimpulannya apa itu? Kesimpulan itu Saya dari media. Media itu berarti dia semakin tinggi pendapatan media, maka semakin bagus peningkatan indeks perusahaan. Gitu, Pak. nggak Dari dari sisi media, ya pengukuran dari media itu loh. Dia itu melihat dengan kata kunci itu di berita gitu kan ya. Di compare dengan media juga ya. ya, Oke. Jumlah kata-kata yang ada yang berhubungan dengan first name dan apa? First name and accurate as keyword. wait. First name itu nama perusahaan deh Nah, perusahaan ya, Pak. sebagai keywordnya ya. Hmm. Oke. Nanti jumlah katanya berapa gitu ya nyebut nama perusahaannya. Iya. Online information juga loh. Yang mana itu, Pak? Itu juga dia menggunakan yang ketiga itu kan menggunakan compare with online information, newspaper report are credible and easy. Ini agak datanya agak susah juga itu. Ya berita itu nanti di konten analisis dengan berapa jumlah kata yang menyebut nama perusahaannya itu kan. Ya. Iya, Pak. Oke, yang bawah apa? Yang bawah institutional investor shareholding ratio. Oh, jadi kepemilikan sa- saham dari institusional ya. Iya. Ini aku datanya juga ada ini. Gampang ini sebenarnya. Hmm. Ya, besaran kepemilikan saham shareholding ini rasio ya, yang dimiliki perusahaan. Jadi kan perusahaan itu bisa dimiliki perorangan sama dimiliki oleh perusahaan. Ya, institutional ownership itu ada kepemilikan institusional atau kepemilikan perusahaan. Perusahaan yang dimiliki perusahaan itu. Iya, Pak. Nah, berapa sih sahamnya gitu ya, yang dimiliki perusahaan lain?
gitu ya. Iya, Pak. Itu dibandingkan dengan total saham yang beredar, saham biasa yang beredar. Oke, coba kembali ke ini. Saya coba sambil PPT-mu aja PPT-mu. Dia biasanya tabelnya pakai ada tabel anu ya, tabel definisi operasional, tapi dia cuma narasi ya. Ada yang paper model seperti itu, ada yang full tabel. Gitu. Saya biasa pakai tabel soalnya. Ya, jadi idenya coba kembali ke framework ya. Framework. Iya, Ini ya, manajemen Oke. Meneliti apakah bagaimana liputan media mempengaruhi manajemen kesan laporan CSR dan apakah atribut pengungkapan laporan CSR memiliki efek pengaturan yang berbeda. Oke, jadi ide awalnya adalah eh, media itu menekan nggak terhadap pengungkapan CSR ya. iya, Ya, itu ide dasarnya sebenarnya. Jadi semakin tinggi tekanan dari media, makin tinggi juga laporan CSR-nya. iya, Pak. Kayak harus ditayangkan. Dan dan efek ini sangat berpengaruh signifikan terhadap perusahaan yang memiliki Proporsi perusahaan yang dimiliki oleh kepemilikan yang lebih tinggi. kepemilikan perusahaan gitu kan. Iya, Jadi kalau diinteraksikan antara media, medianya membahas tinggi, jadi perusahaan kalau dibahas banyak oleh media, ditambah dengan kepemilikan saham dari perusahaan ada di perusahaan itu, ya, itu akan kalau diinteraksikan itu akan berpengaruh signifikan terhadap besarnya pengungkapan atau manajemen kesan di sini. Di sini eh, tadi variabel independennya adalah impression atau manajemen kesan. Itu pengukurannya pakai apa ya? manajemen kesan ya, Pak. Tadi pakai apa? Jadi liputan media itu akan menekan perusahaan untuk mengungkapkan CSR. Tapi khususnya bagi perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya, yang pemegang sahamnya juga perusahaan, itu lebih berpengaruh, ya lebih kuat pengaruhnya ya Iya, Pak. terhadap pengungkapan CSR. Ada? Ini dari ini Pak dilihat dari Runlink CSR rating atau apa namanya kayak peringkat Yang yang membuat peringkat CSR dari suatu suatu perusahaan. perusahaan. Ada namanya running CSR rating. Nah, terus mereka ini membagi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR. Jadi nanti itu dihitung dari ukuran perusahaannya, rasio aset kewajiban atau return-nya. Coba papernya ditayangkan aja, papernya. Ya kan? Kan Pak. Jadi Oh, Pak. biar kelihatan. Bentar ya. Itu yang kurang. Pengukuran itu penting soalnya. Kok bisa dia mengatakan manajemen kesan itu dari mana? Manajemen kesan itu muncul kalau apa yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Misalnya yang dilakukan 10, tapi dilaporkan 12. Berarti kan dia melakukan sebenarnya manajemen kesan, membesar-besarkan. Betul Iya. ya? Nah, padahal cuma 10. Apakah dia menghitung dari selisihnya itu? Semakin tinggi selisih antara yang dilaporkan dengan yang sesungguhnya, itu manajemen kesan. Nah, itu apakah seperti itu dia? Coba ditayangkan. Ini Pak. Jadi dari Jelaskan ini. yang RCS ini ataupun yang Runlink CSR ratings Eh, itu kayak ada rating ataupun peringkat dari CSR perusahaan. Nah, untuk menghitungnya itu seperti ini. Untuk Coba yang di atas dulu, dijelaskan nomor di atas itu ya. Itu kan, nah oke, metodenya Hang Yao itu ya. Quality CSR report dibagi menjadi dua part itu. Jelasin itu. tingkat CSR yang diharapkan itu diukur dengan estimasi residual model.
Nah, kesan kesan residual itu mungkin memiliki nilai positif dan juga negatif. Oke, Nah, residual sisa ya. residualnya Pak, sisanya Error berarti kan memang betul ya. yang dikurangi tadi Berarti Pak. ya. Jadi antara yang dilaporkan dengan kenyataannya itu dikurangkan, laporan dikurangi dengan kenyataan, selisihnya itu bisa positif negatif, Ya, ya kan? Bisa selisih lebih, bisa selisih kurang kan? Kalau lebih berarti itu melebih-lebihkan. ya, Kalau kurang itu berarti malah mengurangi apa yang harusnya dilaporkan gitu kan? ya, gitu Pak. Terus, nah Nah, kalau kalau nilainya itu positif, nah tadi ini kalau nilainya itu positif, itu itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki eh, melakukan melakukan ataupun ataupun manajemen manajemen kesan yang ke yang ke atas. atas. hmm, Konsisten Konsisten dengan dengan argumen argumen kami kami bahwa informasi informasi penilaian penilaian optimis pengguna terhadap kinerja masa depan perusahaan dengan kesan manajemen potensi penempatan perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan. Itu kayak dilebih-lebihkan Pak kalau dia positif. ya, Nah, sedangkan kalau yang negatif itu dia malah tidak sesuai dengan last hasil impression. dan Hmm. itu Pak. malah Malah dia dia mengurangi membuat pengungkapan informasi yang direkam melalui CSR. Dan dari. izin Ya, terus, Nah, terus ini ini kan kan kalau untuk yang manajemen kesan ini kan itu dinilai dengan tingkat tingkat di CSR CSR melalui melalui RKS. RKS. Nah, Nah, RKS RKS itu dihitung dengan ukuran perusahaan, terus rasio aset kewajiban, pengambilan pengembalian aset atau ROA-nya, rasio ekuitas, terus sifat bisnisnya, dan juga lokasi pencatatan. Gitu. Ini untuk menghitung si RKS-nya. ini kayak apa itu? Sebentar, bentar, bentar. Nggak ngerti aku sebenarnya. Coba ulangi lagi. Specific step gimana itu? gimana Pak ini? Ya, mulai itu. Spesifik tag. Nah, langkah-langkah spesifik itu dijelaskan di bawah Nih, ini. yang menurut desain 2007 dan Iwan et al. 2012-2014, RKS RKS ini ini merupakan merupakan tingkat tingkat pengungkapan pengungkapan CSR CSR yang yang diukur diukur dengan dengan skor skor keseluruhan keseluruhan. pengungkapan CSR. Nah, pengungkapan yang dikembangkan itu oleh Franklin CSR Ratings atau RKS. Gitu. Hmm, Nah, si penelitinya itu membagi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR hmm, terhadap faktor karakteristik perusahaan. terus. Yaitu faktor Faktor lingkungan lingkungan eksternal. eksternal itu berarti Untuk menghitung si RKS itu perusahaan perusahaan bisa ataupun si apa namanya, RKS itu bisa menghitungnya dengan ukuran perusahaan, terus aset aset rasio dari aset dan liabilitasnya, terus ada return of asset dan book to market equity ratio. Terus? Oh, oh, kecepatan. hmm. Saya nggak paham sebenarnya ini. Ini pun Sebentar, bentar, 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 bentar. Kok bisa ya dia mengukurnya pakai ini ya? Logikanya gimana ya? Aku memahami rumus ini loh, Cik Guru ngerti. Kok bisa pakai karakteristik faktor karakteristik perusahaan? Firm size itu kan total aset toh. iya Pak. Aset liability Rasio. eh, kami membagi faktor efek ke disclosure level into karakteristik faktor. Oke. External environmental factor dan CSR report. Dia membaginya itu ya. Faktor karakteristik, faktor lingkungan eksternal sama CSR. Oke. Kenapa kok gitu ya? Terus, iya apa yang eksternal environmental factor itu list, listing location, include disclosure form. Ini kan Oh, manajemen kesannya kan dari CSR nggak sih Pak? eh ini kan masing ini kan regresi untuk mempengaruhi ke ra-
running CSR rating ya. Oke. SES, level, ROA, BM, state, list, voluntary, sama dia voluntary apa tidak, atau ada assurance apa tidak gitu ya. Ya, Berpengaruh ke RKS. Terus lagi. coba Pak. Oh, angka ininya ya. Angka hasil regresinya itu ya. Yang Mm-mm. dilihat ya. Nah, ini dia. Oke, terus. Yang tadi RKS tadi itu untuk mengukur impression, bukan? Bukan untuk mengukur si CSR-nya, tingkat dari CSR perusahaan. Nah, impressionnya di gimana rumusnya impression? Ini Pak, yang impression yang ini. Oh, ini. Itu namanya RKS. RKS ini di mana? Diregresikan nggak di sini? Bentar. Regresinya itu yang di bawah, Pak. Di Nah, itu kan untuk variabel independen toh. RKS itu dipakai di mana coba? ini. Impression itu dihitung dengan model itu. RKS tadi. Ya kan? Mm-mm. Ya, impression itu dengan itu. Tapi yang saya sebenarnya turun kabeh. Turun. Mm. RKS itu loh. Itu kan untuk mengukur impression toh. Jadi Mm-mm. dia untuk mengukur impression itu dengan model juga, model persamaan. Ya. Nah ini yang kita kalau mengukur itu harus juga paham. Kenapa kok dia pakai pengukuran seperti ini? Gimana logika impression tadi kan naik positif negatif. Ya. Terus untuk menjawab itu pakai run link CSR rating, iya kan? Ini kan dia mau mengukur kesannya si CSR perusahaan, Pak. Jadi kan dia harus membutuhkan Si si CSR CSR. ini apa nilai CSR-nya dari si RKS-nya. Kalau yang tadi kan yang kesan itu kan nilai turun kan itu dalam cara umumnya. Hmm. Nah kan kalau yang Kalau yang di digunakan itu dia manajemen kesannya lebih ke CSR perusahaan. Jadi makanya dia menggunakan si RKS ini untuk menilai impressionnya. Gitu Pak. Bagaimana? Iya, oke, paham. Ya, tapi kok bisa pakai RKS? Kenapa kok dengan rumus ini gitu loh? Paham ya? Paham, Pak. Mm. Masuk lagi. Tayangin lagi. Masih, masih. Bisa ya? Nah, oke. Kembali ke PPT. Oke, kita pakai ini ya. Dia Dia menggunakan aku masih belum belum paham kenapa kok yang itu ya. RKS. Eh, ya ini mungkin saya tanya temanku dulu lah nanti. Ini kenapa kok kayak gitu? Bagaimana menghitungnya apa yang dipakai? Oke. Eh, lebih opsionalnya masih belum memahami angkanya. Itu yang rating tadi itu kan ukuran juga sebenarnya rating. Itu kan regresi loh sebenarnya. Yang itu Ya, bukan bukan penjumlahan penjumlahan kecuali kecuali RKS itu jumlah sama dengan gitu kan. Itu dengan kan regresi. dua regresi Model ya, coba model data itu yang tadi. datanya. Regresi model tadi, Pak. Nah, iya, Kalau gini nampak nggak? Enggak nampak ya? Nanti harus dimatiin. bisa Sarsil. Bisa. This paper use model 4 to estimate investment management behavior in CSR report. Nah, ini kan. Eh
ini menggunakan regresi ya. Saya saya juga beberapa kali menemukan hal semacam ini. Jadi untuk mengukur impression itu menggunakan regresi. Ya, angkanya apa yang dipakai ya? Saya ingin tahu nih. Nanti. Ya, ya. Angkanya apa gitu ya? Karena RKS sendiri itu juga rating toh. Iya, Iya Pak. kan? RKS benar toh. RKS coba baca di dulu atas. RKS ya. RKS is level CSR disclosure ya. Diukur overall score CSR disclosure developed by WDB factor effect level CSR. Loh, kayak penjumlahan ya. RKS sendiri itu sih, oke, oke lah ya. Saya coba paham gimana angkanya. Iya. Itu ya. Ini kalau penjumlahan gampang, tapi ini kan regresi. Berarti data RKS-nya ada sendiri gitu kan. Soal Hmm. RKS itu sebagai variable dependent, Hmm. terus dipengaruhi oleh variable independennya tadi. Ya, Kita cari aja gimana bentuk RKS. boleh. Cari dulu. ChatGPT. Nanti aja. Itu isu yang Oke. lain. Ya, Oke. nanti aja kita cari ya. Karena butuh anu. Ah, sekarang ke PPT-mu aja. Oke. Jadi kita belajar dari nulis paper ini ya, PPT-mu. Oke. Jadi intinya adalah paper ini isunya sederhana, tapi pembahasannya mendalam. Semua paper seperti itu, yang bagus. Sederhana idenya, mendalam. Ya, idenya kan pengaruh media, tekanan media terhadap pengungkapan. Ya, impression tadi itu apa namanya, manajemen kesan tadi ya. Ya, Pesan. ya, impression management ya, manajemen kesan. Ya, itu menunjukkan bahwa tadi saya sampaikan informasi yang berlebihan atau malah less impression malah di bawah. Tapi yang diambil adalah yang berlebihannya ya, Hmm. yang diambilnya berlebihan. Ya, tapi di sini dia mengulasnya lebih dalam, ya, gitu. Dengan banyak hipotesis. Ini coba kita lihat, dia menyatakan juga tujuan penelitiannya, lalu kontribusinya, ya, kuncinya itu dalam penelitian itu paling penting itu adalah research question, itu paling penting ya dua hal ya, novelty kebaruan sama kontribusi itu, ya. Kalau urutannya ya masing-masing paper punya style sendiri-sendiri. Ya, kamu juga melihat ini paper urutannya seperti apa. Paragraf pertama bahas apa, kedua bahas apa, tiga sama apa. Kalau style saya kan selalu saya ajarkan ke dia. eh, Kalau gaya saya itu variabel Y-nya itu jelaskan dulu. Pentingnya variabel Y dipengaruhi variabel X, ya kan? Lalu teorinya apa yang menjelaskan hubungan X ke Y. Terus kita lihat riset gap-nya. Lalu kita muncul riset question, ya kan? Lalu kita eh, kalau itu misalnya moderasi ya dijelaskan tujuan penelitiannya, metodenya bagaimana, kebaruannya di mana, baru konteksnya di mana dulu, konteks penelitian itu kenapa penting meneliti ini, ya dengan data ini gitu kan, dijelaskan. Habis itu novelty, kebaruannya di mana saja, baru terakhir adalah implikasi atau kontribusi, ya itu penting. Di sini jelaskan kontribusinya itu ya untuk memberikan referensi ya, literatur ya, menambah literatur bahwa ada bukti yang jelas bahwa media itu mendorong ya, eh eh, apa namanya, manajemen kesan gitu ya. Oke, jadi peran pengawasan dari media itu penting, ya, Iya. menunjukkan kayak gitu ya. Kalau medianya lemah, ya pasti perusahaan juga akan lemah untuk menginformasikan. Tapi sebenarnya ini kan sesuatu yang buruk ya. Manajemen kesan itu kan nggak bagus tuh sebenarnya. Jadi ketika dia bercerita, kalau ada tuntutan media yang tinggi, maka akan membuat perusahaan itu berlebihan informasi. Benar. Ya, ya kan membuktikan itu. Tapi tone-nya menampilkan hal positif bahwa keberadaan media sebagai pengawas itu penting. Aku menariknya kenapa dikaitkan dengan manajemen kesan? Harusnya menurut saya ya.
nggak perlu manajemen kesan. Y-nya itu adalah ini kritik ya. Hmm. Kita melihat bahwa tekanan media itu penting untuk menumbuhkan eh, luas pengungkapan CSR, tingkat pengungkapan CSR. Ya, jadi semakin tinggi tingkat media, maka perusahaan itu akan terdorong untuk mengungkap informasi, itu kan ya. Maksudnya kayak gitu kan. Tapi ini yang dijadikan Y lah, manajemen kesan yang dimana itu tadi informasi yang berlebihan kan gitu. Ya. Terus next, dan dia juga melihat dari sisi ya oke. eh, Sukarela dan mandatori. Ya, Iya, Pak. sukarela dan mandatori. Ya, di sini jelas CSR report itu eh, merupakan impression ya dari dorongan regulator, manajemen dan investor ya. Iya, Ini Pak. yang mempengaruhi reputasi perusahaan, semakin tinggi liputan media perusahaan dan investor lebih mungkin. eh, Pengawasan juga digambarkan melalui institutional ownership. Perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan itu lebih kuat pengawasannya. Gitu kan ya? Iya, Pak. Iya kan? Nah, terus turun lagi. Lalu dia mengembangkan hipotesis yang cukup detail ya dia. Ada H1, lalu didetailkan lagi di H1 A dan B. Ya, yang pertama apa? Itu Liputan media mempengaruhi manfaat dan biaya manajemen tayangan dan hanya ketika manajemen menerima pendapatan yang lebih rendah dari manajemen tayangan dalam laporan CSR. Cukup membingungkan bahasanya. Liputan akan mengurangi perilaku manajemen tayangan mereka. Maksudnya laporan itu ya, iya, bahasa Indonesia ya. Jadi membingungkan. Maksudnya liputan media tadi itu akan mengaruhi perilaku manajemen apa eh, pelaporan gitu ya, laporan CSR-nya tadi itu. itu Risiko pemilikan saham bagi ini moderasinya. Semakin besar pemilikan saham institusional, semakin besar jumlah analis. Ini yang kedua ya, analis juga. ya. Maka semakin kuat peran pengawasan media, semakin sedikit kesan manajemen dalam laporan. Oh, jadi impressionnya itu akan turun. Oh, dia memang tujuannya kayak gitu, melihat ya. Jadi pengawasan itu akan menurunkan impression tadi itu ya, hubungan negatif ya. Nah, bedanya A1 A sama A1 B diletakkan pada moderasinya ya. Iya, Yang Pak. pertama itu tanpa moderasi, Heeh. ya kan? Yang kedua itu diinteraksikan dengan Ya kan. pemilikan saham perusahaan, ya kan? Dan ada yang kedua adalah diinteraksikan juga dengan analis, jumlah analis. Jadi nanti media kali analis, media kali install ownership, ya kan? Itu kan tadi, ya kan? Iya, Pak. Oh. Yang kedua apa? Tekanan di bawah pemerintah media akan mendorong manajemen untuk melibatkan. Oh, ini dilihat dari wajib atau tidak ya, mandatori atau tidak. Tekanan yang dibawa oleh media akan mendorong manajemen untuk melibat. Oh, enggak sih? Oke. Ini masih tekanan media ya. Apa bedanya ini? Mendorong manajemen untuk melibatkan perilaku manajemen kesan pada laporan. Oke. Jika hipotesis tekanan pasar media ditetapkan, liputan media dan tingkat manajemen kesan dalam melapor JS harus memiliki hubungan positif yang signifikan. Apa maksudnya itu? Hmm. Media dan tingkat manajemen kesan dan Tekanan pasar. Itu maksudnya apa? agak membingungkan ya. Jika hipotesis tekanan pasar media ditetapkan, liputan media akan dan tingkat manajemen kesan dalam laporan. Jadi masih sama ya. Jadi ini pas positif malah. Jadi ada dua hipotesis dia. Bisa positif, bisa negatif ya kan. Dengan Iya. kata lain gitu. Yang H2B
Tekanan pasar media ditetapkan ketika investor institusional. Oh, dia itu mencoba dampak hubungannya positif atau hubungannya negatif. Ini Hmm. sama ya, satu sama H2 itu sama sebenarnya. Cuman H1 itu atomnya adalah negatif. Ya, Hmm. memperkecil, manajemen kesan. H2 itu tonnya positif. Ada model kayak gini ya, buat hipotesis yang nggak satu arah. Dia membuat hipotesis lengkap, nggak tahu hasilnya nanti dia. Kenapa nggak aneh gitu? Repot-repot buat apa? Saya kalau membuat hipotesis ya satu aja, nggak seribet ini. Cuman satu aja bahwa media berpengaruh terhadap nanti hasilnya positif negatif tinggal dijelaskan. Kalau di ini kan kayak buat dua kaki ini kan, iya kan? Dia menceritakan bahwa nanti itu akan menurunkan impresi, sama yang kedua dan menceritakan akan menaikkan impresi gitu loh. Iya betul nggak? Iya, Bang. Iya kan? Ya, saya membantu menjelaskan ya. Jadi, oh ternyata dia mau deputi. Ada paper seperti ini yang juga diterima menarik. Ya bebas-bebas saja ya. Ada yang paper yang secara umum tanpa arah, karena kita nggak tahu hasilnya seperti apa yang jelas berpengaruh. Hmm. Nanti kalau diteliti, mungkin dia mendevelop ini karena ada alasannya semuanya. Kenapa dia negatif, turun, kenapa dia naik. Semua ada alasannya, dia ungkapkan semua. Ya oke, papernya kayak gitu. Mungkin kalau dibaca di teorinya mungkin bisa seperti itu. Ya, ini turun, ini menggunakan apa program apa ini? Model dua tadi untuk menurut hubungan liputan media dan manajemen tayangan. CSR. Ini model pertama ya, Dik. Yang pertama, Pak. CSR sama dengan satu. Size level ROA. Oh, ini masih sama ya yang tadi ya. Untuk menghitung itu bukan? Yang Hmm. empat itu ya, bukan ya? Turun lagi. Ini tuh menghitung impresi. Media itu ada interaksi. Media eh, NS Hold. Lalu media. Ya, kalau kamu baca model, contoh ya, yang pertama, Hmm. impresi. Media itu yang diamati. Media itu berpengaruh signifikan kepada impresi. Jadi ini bacanya itu impresinya Y dipengaruhi oleh beta nol ini konstantanya. Beta satu itu ada variabel independen yang diamati media. Lalu dimasukkan kontrol. Kontrol itu apa? Fungsinya kontrol variabel. Untuk makanya dia mengujinya kan ada yang pakai kontrol, ada yang tidak. Hmm. Jadi sebenarnya kalau di ilmu sosial itu pasti tidak berdiri sendiri ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Maka kita mempertimbangkan faktor-faktor yang lain dalam model, ya kan? Dimasukkan ke dalam model agar nanti kalau masih tetap signifikan, berarti memang kokoh itu modelnya, paham ya? Memang media mempengaruhi impression. Ya ini CV itu counter variabel, ya. Ya, ini sum ini adalah sebenarnya dia memasukkan semua kontrol, tapi dia lambangnya sum, lebih simpel gitu ya. Lalu Hmm. IMR itu tadi apa? Yang mana, Pak? IMR years In- itu Inverse Mills Ratio oh, atau rasio Mills terbalik. Saya pun masih kurang. rasio terbalik ya, inverse ya. Ya, rasio terbalik. Dan rasio dimasukkan. Ini alasannya pasti ada. Year dan industri itu adalah fake anu ini. Jadi pasti tahun yang bervariasi itu kan mempengaruhi juga ya eh, terhadap impresi. Jadi eh, tahun sekarang, tahun depan tuh kondisinya bisa berbeda-beda. Kita masukkan gitu ya. Lalu industri juga pasti eh, akan belajar dari industrinya ya, saling meniru di antara perusahaan di dalam industri yang sama kan. Misalnya untuk perusahaan manufaktur apa gitu, perminyakan, migas, ya Exxon, ya akan ditiru sama yang lain gitu kan. Nah, itu jadi makanya itu dimasukkan dalam variabel gitu ya, dipertimbangkan ya. Karena sangat berpengaruh terhadap impression. Itu biasanya fixed effect namanya, yang wajib harus dimasukkan year sama industri. Nah, terpencil. Eh? Terpencil. Lalu yang kedua itu media masuk sama institutional ownership masuk dan itu ada pengkalian media dikalikan institutional ownership itu adalah moderasi ya itu adalah moderasi. Jadi media dikalikan institutional ownership ada juga kontrol dan seterusnya big efeknya.
Terus yang ketiga, tiga B itu sekarang yang diinteraksikan adalah analis ya. Media Mm-mm. masuk, analis masuk, media kali analis. Nah, Iya. interaksi itu dikaitkan. Jadi kalau diinteraksikan antara media dengan analis yang banyak, itu akan meningkatkan enggak. Jadi memoderasi itu bisa memperkuat, memperlemah. Kalau ingin tahu memperkuat, memperlemah, jadi kan X ke Y, ya diperkuat, diperlemah oleh variabel moderasi. Nah, itu caranya eh, modelnya dikalikan. Ini moderasinya adalah Analis. analis. Berarti analis media ke impression, tapi akan kuat lagi hubungannya juga. Makanya dikalikan media kali analis. Begitu juga yang impression yang di atas itu. Jadi institutional ownership sebagai moderasinya ya. Media ke impression itu hubungannya berpengaruh, tapi akan diperkuat lagi ya, didorong oleh kepemilikan institusional atau kepemilikan perusahaan. Itu membacanya seperti itu. Turun lagi. Ini statistik tadi sudah dijelasin. Datanya cukup banyak 7 tahun, 2004, 6 bulan. Mm. Paper-paper yang bagus itu, kalau data sekunder kayak gini, ya itu di atas review bagus. Ya. Next lagi. Nah ini ada P25, P75 itu data atau 25 dalam posisi 25% itu bagaimana? Data kalau dalam posisi titik. Kadang-kala data itu naik ini apa namanya kurva. Kita melihat pada posisi 25 itu seperti apa posisinya. Ya, naik 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 baik tadi P25 itu persentil Oh sebenarnya. ini. Ya. Oke, nggak bisa balik ya. Nah ini. Nah, coba lihat ini ada analisis regresi variat. Ya, sudah lewat aja nggak apa-apa. Tabelnya kita tiru ya untuk analisis apa. Ya. Ini lihat teman. Satu dua ya. Ini ada kontrol, yang satu bukan kontrol. Ya kan? Bedanya apa? Yang model pertama satu proses itu Y-nya, media ke bawah itu X-nya kan. Mm. Nah, yang satu kan nggak ada angkanya itu kosongan. Mm. Artinya nggak dimasukkan kontrol. Ya. Terus yang kedua dimasukkan kontrol. Hasilnya bagaimana? Gitu ya. Ternyata hasilnya tetap signifikan di bintang 3. Ini namanya sensitif analisis. Kalau tanpa kontrol, signifikan. Umumnya gitu. Setelah dimasukkan kontrol, variabel semakin banyak. Itu turun apa enggak kontrolnya? Atau enggak apa turun atau enggak signifikannya? Ya kalau turun signifikannya berarti sebenarnya kontrolnya mempengaruhi. Gitu ya. Ada interaksi dengan variabel X-nya. Dan ini kontrol yang dimasukkan selalu signifikan. Memang ngapain kita masukkan kalau nggak signifikan? Ya, mungkin satu dua nggak signifikan nggak apa-apa. Ini ada yang nggak signifikan. Ya, tapi kalau bisa banyak yang signifikan ya kontrolnya. Oke, yang berikutnya ini eh, regresi multivariat ya dengan tanpa dengan kontrol gitu ya. Lalu di sini eh, regulasi investor dan analisis investor. Di sini ini kan analisis analisis utamanya ya. Ya tadi itu menjawab ya. Berpengaruh positif semua ini ya. Media ke Iya. impression positif. Ya di model pertama itu sama institutional ownership positif. Dan itu tingkatnya 1% loh. Bintang 3. Bintang 2 itu 5%, bintang 1 itu 10%. Yang bagus bintang 3. Ya. Lalu kalau diinteraksikan media institutional ownership itu in hold, is hold ya. Nah, itu bintangnya 1. Signifikan juga 10. Pak, apakah dikatakan nggak signifikan? 10% juga signifikan. Ya. Tetap hasilnya bagus ya, memoderasi. Coba kita lihat di model 3. Model 3 itu kan media dan analis. Ya, signifikan, sedangkan model 4 itu apa namanya? Memoderasi ya, media dikalikan analis ya. Analis tadi itu jumlah analis ya. Gimana Pak? Analis tadi itu pengukurannya pakai apa? Nah, itu sama kayak yang di ini. Hmm? Tadi analis itu. Apa? Saya keluar ya Pak. Analis itu ya ini
ini ya. Oh ini Pak dia. Gimana? Ini Pak, jumlah analisnya itu dicari dengan analis tracking, dicari dengan manual, kalkulasi manual menggunakan analisis forecast data ataupun kayak penamaan data gitu Pak dalam CSMAR database. Tracking, kalkulasi, manual calculation using analysis forecast data. Analisis forecast data. Oh, anu toh. Analisnya siapa gitu ya. Jadi analis perusahaan itu siapa saja gitu ya. Yang gampangannya gitu ya. Jumlah firm analis yang ada pada tahun tersebut di perusahaan itu. Ya, Iya ya, Pak. oke. Ya, jumlah banyaknya analis. Oke. Ya, oke. Bagus juga idenya. Tapi kita nggak punya data itu. Bloomberg punya nggak ya? Oke. Terus, ya ini analis utamanya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Bagus ya. Terus, jadi memoderasi ya. Bahwa, bahwa dan positif. Positif. Artinya Positif. cukup. Ya. Nah, di sini adalah further analisis. Artinya apa? Dia melakukan analisis tambahan. Istilahnya. Ada yang namanya initial analysis saja. Ini istilah bahasa aja. Dia memecah sampel intinya. Ini voluntary, mandatory. Nah, saya nggak tahu ini voluntary itu. Ini datanya dari berapa mana? Cina saja. Cina saja Pak. Hanya satu Cina saja. negara. Iya. Kok ada voluntary mandatory ya? Apakah ada perusahaan yang diwajibkan, ada yang tidak? Ada yang tidak juga. Oh gitu. Ada yang tidak. Makanya, jadi dia memecah sampel. Hmm. Dari 2000 tadi itu dipecah menjadi dua. Perusahaan yang diwajibkan sama perusahaan yang tidak diwajibkan. Ini beda beda hasilnya. Gitu loh. Nah, juga yang kedua komparasi namanya komparasi ya, komparatif ya. Dia juga eh, melihat dari sisi eh, consider institutional ownership apa ini maksudnya? Jumlah analis. Oh, dia melihat dengan mempertimbangkan institutional ownership sama jumlah analis. Lalu dia melihat voluntary dan moderasinya bagaimana, ya kan? Oh, yang pertama panel A itu medianya saja. Ya. Panel B itu baru memasukkan kepemilikan Kontrol. institusional. Yang satunya sebelahnya kepemilikan jumlah analisnya ya, gitu ya. Terhadap mandatori kayak apa? Oh ya ya ya. Ya. Oke, next. Oke, terus ini juga masih komparatif ya. Dia komparatifnya assurance dan assurance. Jadi perusahaan yang diaudit sama tidak diaudit, ya kan? Dia melihat, mencari sampel lagi dia. Gimana? Ternyata yang signifikan yang non assurance, Hmm. yang berpengaruh. Jadi tekanan media itu akan lebih kuat bagi perusahaan yang nggak diaudit, menggantikan pengawasan oleh perusahaan audit. Kalau ada perusahaan audit kan dia patuh terhadap auditnya kan, paham ya? Sudah diawasi oleh auditor. Tapi kalau perusahaan yang nggak diaudit, dia patuh diawasi oleh alternatif pengawasan dari media. Itu cara. Jadi minta sampel aja sudah kita punya makna, ya bisa menganalisis. Lalu di situ juga diperjelas kalau bagaimana istilah ownership sama number analisnya, ya. Itu caranya sebenarnya. Nanti dengan run stata gampang ini. Saya udah bisa ini. Turun lagi. Ini juga komparasi. Ini different apa ya? Authoritative media. Apa maksudnya? Authoritative media ini. Hmm. Media policy ya. Media policy itu apa? Media market. Kebijakan mungkin Pak. Oh Kebijakan iya. medianya. Diukur dengan apa itu? Di sini
Kalau di jurnalnya nggak dijelaskan, Pak. Dari jelasin ya. Dijelasin. Intinya adalah ini analisis tambahan ya, dengan memecah sampel berdasarkan apa yang dianalisis. Turun lagi, masukkan model model polisi ya, ini juga dimasukkan. Oke, terus, nah ini endogeneity dan kekeluaran. Nah, apa itu endogeneity? Sebenarnya endogeneity itu kita memastikan bahwa betul-betul hanya media saja yang mempengaruhi impression, paham ya? Tidak ada faktor yang lain. Contoh misalnya, kayak ilustrasi ya, ada bunyi door, ya kan? Visual yang kalian lihat itu adalah sebuah piring terbang terus meledak, Hmm. ya. Yang kalian bayangkan apa? Pistol. Eh, Pis- Ya, yang kamu lihat kan eh apa namanya itu. piring terbang terus berdos, ya. Yang kamu bayangkan adalah ada pistol yang menembak, ya. Kamu melihat ada pistol, door gitu ya. Nah, Hmm. kamu duga bahwa letusan itu disebabkan oleh tembakan, Hmm. ya. Ternyata enggak. Ada ibu-ibu sedang apa namanya mukul kasur, door, padahal itu yang mempengaruhi. Nah, kamu memastikan bahwa tidak ada suara lain yang bersumber yang disebabkan pasti memang itu hanya satu-satunya sumber adalah dari suara pistol, bukan suara ibu-ibu gebuk kasur. Ya, suaranya hampir mirip gitu kan. Nah, kita mencari sebenarnya eh, adakah itu. Nah, beberapa cara mengujinya dengan Hackman itu menggunakan instrumen variabel. Ada yang menggunakan instrumen yang kita duga mirip dengan suara pistol. Ya, kita uji. Ini kan mirip suara pistol. Kita uji, masukkan instrumen itu. Jadi contohnya misalnya gini. Saya pernah meneliti audit. Audit itu saya eh, apa ya? Waktu itu tulis gini aja. Ada paper saya lupa. Saya instrumennya apa ya? Assurance misalnya, assurance sustainability. Ya, assurance sustainability itu kan eh, audit khusus untuk laporan sustainability. Saya coba gantikan dengan audit secara umum, ya. Audit Big Four, ya Big Four. Itu juga mempengaruhi kinerja organisasi, gitu kan. Nah, audit oleh Big Four itu kan berkualitas, mempengaruhi, sama sustainability assurance juga mempengaruhi. Saya menggantikan ini, jangan-jangan yang menyebabkan dia kinerjanya baik itu tidak sustainability assurance, tapi Big Four-nya. Ini mirip kan? Saya uji. Nah, kalau kemiripan maka saya uji apakah sustainability assurance itu dipengaruhi oleh Big Four. Big Four saya uji ada kesamaan eh, pengaruh di mana gini ya. Kalau kita varian sama kovarian itu kan sebenarnya alat pengujiannya ya, dalamnya statistik ya. Itu semakin eh, apa namanya jarak antara data dengan data itu sama, jaraknya bergeraknya arahnya sama, maka itu bisa berhubungan, ya berasosiasi dan bisa berpengaruh gitu ya. Nah, ketika ketika ini berpengaruh signifikan, maka saya uji ini sekarang Big Four ini berpengaruh nggak ke kinerja? Ternyata Big Four nggak berpengaruh, itu yang bagus. Dia berhubungan dengan variabel X yang kita amati, tapi dia nggak berpengaruh terhadap Y. Paham ya? Ya Ya. paham ya. Jadi artinya logikanya apa? Satu-satunya berpengaruh hanya X ini. Ngerti maksud saya? Sustainability assurance ini yang berpengaruh. Yang ini nggak berpengaruh. Ini lupa. Ini berpengaruh. Artinya sama sebenarnya. Tapi dia nggak berpengaruh ke Y-nya. Nah, kita namanya uji endogeneity, memastikan sudah tidak ada yang lain. Hanya satu-satunya adalah pistol itu yang menyebabkan suara itu, gitu ya. Paham ya? Bukan ibu yang gepuk kasur ya. Paham ilustrasi saya ya? Paham, Nah, Pak. contohnya ini, dia pakai rata-rata media. Media itu diproksikan sama dengan rata-rata media. Seringkali saya kalau nggak menemukan instrumen variabel yang serupa, saya pakai rata-rata.
rata-rata. Jadi gini, kenapa kok pakai rata-rata media? Biasanya eh, rata-rata industri namanya, ya. Biasanya perusahaan di industri yang sama itu saling meniru, betul ya. Jadi media dengan rata-rata media itu berkaitan pasti, ya kan? Kalau medianya kemana, ini medianya kemana kan, ya kan? Nah itu kalau saya masukkan, terus saya pastikan rata-rata media ini nggak berpengaruh terhadap Y. Nah itu cukup untuk menjelaskan endogeneity. Kita lihat rata-rata media ke medianya berpengaruh ya, Mm, betul ya. betul, pengaruh. Yang sekarang tabel kedua, kita lihat, oh, nggak dimunculkan datanya ini sebenarnya. Tabel kedua harusnya juga menjelaskan, eh, terus ini, kayak ini, rata-rata media ke media berpengaruh ya, tapi dia nggak berpengaruh ke impression kan, betul Ya ya? sih. Ya, Mm, berarti hanya satu-satunya berpengaruh adalah media, betul nggak? Oke, paham maksudnya? paham, Pak. Ya, itu mengecek untuk eh, endogeneity sebenarnya. Yang kedua adalah anu PSM. PSM itu mengelompokkan sampelnya dengan karakteristik yang sama. Makanya datanya berubah itu. Coba datanya. Observasinya 2414. Sebelumnya berapa? Ini Coba di utama. Back, 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 back. Ini kan observasi sampelnya 2414. Sebelumnya berapa? 2464. Enggak, yang atas, yang atas. Yang awal, yang awal. Dua puluh. 2460. Berubah jadi 2414. Oh iya. Berkurang kan ya? Pasti berkurang. Karena apa? Dia akan mengeluarkan eh, sampel yang nggak punya ciri yang sama dengan. Jadi gini loh, sampel itu dikelompokkan berdasarkan karakteristik variabel kontrol ya dan variabel yang lainnya. Dikelompokkan, misalnya menjadi tiga kelompok, ya, ya, yang variabelnya mirip, ya. Sampel itu akan masuk ke kelompok yang kalau tiga kelompok dia jenis A, jenis B, jenis C, gitu ya. Dia akan mencari mengumpul ke tiga karakter itu dari 2400 berapa itu masuk ke sana semua. Tapi pasti ada beberapa data yang nggak sama dengan karakteristik tiga kelompok itu. Di Stata itu kita bisa, saya mau membuat tiga klaster, lima klaster, tujuh klaster, ya. Saya biasanya pakai tiga klaster. Semakin ke atas jelek hasilnya, lima, tujuh sampai jelek. Nah, ketika tiga klaster, jebret, ya nanti bisa kita coba mana yang bagus hasilnya lah ini. Kita coba-coba nanti pakai tiga, lima atau tujuh. Nah, sudah kita pakai tiga hasil ngelompok pasti akan ada yang terbuang data itu, ya. Akan terkumpul yang lebih sedikit. Nah, hasilnya kalau masih konsisten, kalau diuji itu bagus. Kenapa pakai gitu? Penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang homogen, linier, ya. Data outlier itu mengganggu hasil parameter. Jadi data-data yang outlier itu kita buang, paham ya? Tersisa dengan data-data yang homogen untuk memprediksi dengan tepat. Ya, tapi kalau misalnya kita buang yang outlier, hasilnya nggak signifikan, berarti outlier itu adalah yang membuat error, apa kerusakan hasil, apa bias hasil lah, ya, hasil yang bias. Paham ya? Jadi ini loh, ini data seharusnya kan pada pada kalau gambar data itu merapat ya, merapat pada tempat yang sama gitu. Tapi ada data yang menyimpang. Data yang menyimpang ini berarti kan nggak sama dengan yang kelompok besarnya. Itu harus dibuang. PCM itu mengumpulkan data sesuai dengan karakteristik data tadi itu. Ya, tiga kelompok, lima kelompok, tujuh kelompok silakan. Tapi pasti ada yang terbuang. Ketika data yang homogen yang mayoritas ini itu kita uji hasilnya bagus, itu artinya tidak ada isu bahwa bias hasilnya. Artinya yang keluar itu nggak berpengaruh. Yang outlier itu nggak mempengaruhi hasil. Paham ya? Itu bukan kalau misalnya hasilnya nggak signifikan, berarti yang keluar ini yang menyebabkan sebenarnya hasilnya signifikan. Paham ya? Nggak menggambarkan populasi. Da- Kita meneliti kan harus menggambarkan populasi ya. Ya, nah, itu maksudnya. Oke. Terus yang di bawah itu ya. Jadi pengujian endogeneity itu banyak dia dilakukan. Ada yang menggunakan Hackman tadi itu langsung ada PCM. Nanti ada caranya. Saya akan ajarkan. Turun lagi, turun lagi. Kesimpulannya seperti ini. Ini robust penelitiannya. Hmm. Ya, ya itu.
Kalau kita intinya meneliti itu gampang, ya. Tinggal meniru paper yang berkualitas sudah terpublikasi, udah gitu. Kemampuan kita meniru, pintar-pintar meniru lah. Kalau mereka, karena dia kan mengikuti seleranya internasional kan, paper seperti ini yang diterima bahwa kita nulisnya seperti ini gitu. Ya, dan di sini memberi kontribusi memiliki wawasan baru bahwa pengawasan itu tidak harus dengan apa namanya dewan direksi dengan dewan komisaris gitu kan, bisa melalui pengawasan yang ketat oleh media, ya kan? Ya sama seperti kayak politik kan, ya kan? Jadi media itu pilar ketiga, pilar keempat ya, demokrasi gitu ya. Dia yang menjaga. Kalau media nggak teriak, nggak bersuara, bahaya itu pasti. Orang akan bertindak semaunya ya, otoriter dan melakukan tindakan yang salah. Nah, seperti itu ya. Ini idenya sederhana sebenarnya. Ini yang kita rasakan juga ya dalam demokrasi. Tapi gak gampang membuat kayak gini karena apa? Datanya itu loh. Dia itu pasti dengan alat sebenarnya bisa kok pakai NVivo dan sebagainya. Jadi kita kita konten analisis dengan alat itu ya. Jadi dia akan menghasilkan angka berapa sih nama nama perusahaan ini disebut di dalam media ini dalam tahun ini. Tinggal masukkan nama perusahaannya, terus di run klik, dia akan source-nya apa, source-nya adalah media ini semua dimasukkan, dia akan membaca, terus dimunculkan angka sekian, ya itu yang dimaksud. Tapi dengan alat, ya sebenarnya data itu relatif mudah kalau kita punya dataset ya seperti Bloomberg dan sebagainya, tinggal kita download, nah, tinggal kita menganalisis ya. Nah, menemu wawasan baru. Riset saya yang dengan VIA itu tidak bermanfaat. Tadi saya mengajar teman-teman di Pupuk Altim itu masalah manajemen kinerja. Apa sih mempengaruhi efektivitas dari sistem manajemen kinerja? Salah satunya adalah tujuan yang terukur dan jelas. Yang kedua adalah ada feedback, ada monitoring evaluasi. Yang ketiga adalah insentif. Kayak di UNER, insentifnya ada untuk publikasi, maka orang banyak meneliti kan gitu kan. Itu akan meningkatkan efektivitas sistem manajemen kinerja. Efektivitas sistem manajemen kinerja akan meningkatkan kinerja organisasi. Hasil riset saya itu, dan itu bermanfaat untuk pengetahuan. Ya, keren kan ya? Ya, ini sedang proses publikasi. Oke, mungkin cukup untuk presentasi ini mungkin bisa diakhiri ya oleh Jess. Silakan Jess. Baik, terima kasih atas presentasinya yang keren. Baik, cukup dari presentasi review jurnal kali ini. Eh, Terima kasih.